Daun salam, daun merang. Yang jawab salam, semoga ketemu janda pirang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para petani sawit? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing bagi kalian yang mempunyai keluhan bibit sawitnya itu berdaun kuning seperti itu ya. Nah, berdaun kuning seperti itu, atau bahkan yang sudah berada di kebun kok kebanyakan atau ada beberapa sawit kalian itu yang mulai daunnya itu agak menguning. Kuningnya itu kuning-kuning oranye ya, atau kuning kunyit seperti itu. Nah, itu sebenarnya penyebabnya apa? Terus bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, di sini akan saya sharingkan, sebenarnya bukan dari teori atau jurnal yang ada ya, tapi ini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri, teman-teman. Kemarin itu saya sangat bingung ya, kesal. Hampir seluruh bibit sawit saya ini semuanya berdaun kuning, teman-teman. Berdaun kuning seperti itu, bahkan ada yang sampai kering seperti itu. Dan sampai kering ya, ada satu batang yang memang benar-benar kering. Itu jangan dianggap remeh ya, teman-teman. Itu lama-lama daunnya menjadi kering dan membuat kita khawatir ya. Dan ya, saya sudah sangat bingung sekali. Sudah saya lakukan pemupukan, saya tambah pupuk sampai banyak ya, lumayan lah. Kemudian saya berpikir, oh ini mungkin overdosis akibat pupuk. Akhirnya saya kurangi pupuknya, atau saya hentikan untuk waktu itu 1 bulan, tapi tidak ada perubahan juga. Kemudian saya mencoba, ini apa sih kekurangan, katanya kekurangan ini kalium ya, atau dolomit. Jadi saya taburkan dolomit di sini. Saya taburkan di polybagnya itu. Kata orang itu kekurangan unsur dolomit, Mas, katanya. Ada yang bilang seperti itu. Dan saya coba, saya tabur dengan dolomit juga. Itu tidak sembuh juga, teman-teman. Tidak sembuh. Masih tetap seperti itu, bahkan ada yang semakin parah. Dan akhirnya, teman-teman, saya mencoba hal yang mungkin berhasil ya. Mungkin bisa kalian coba di rumah kalian masing-masing. Dan kalian bisa lihat, ini ada beberapa tanaman saya sudah mulai hijau kembali ya, sudah mulai subur lagi. Itu alhamdulillah, ternyata apa yang saya lakukan itu berhasil. Jadi apa yang saya lakukan, teman-teman? Yang pertama, saya memindahkan polybag saya itu ke tempat yang lain, yang mana yang mereka ini yang bibitnya terkena dari penyakit kuning daun ini, itu saya pindahkan. Entah ada hubungannya atau tidak, teman-teman. Biasanya kalau satu batang itu sawit itu buruk, maka barisan itu akan buruk semua. Saya juga heran, apakah itu faktor lingkungan, faktor cuaca, atau faktor tanah. Bahkan dalam satu lingkungan kalian membuat penangkaran benih ya, pasti ada barisan paling pinggir itu yang paling berpenyakit, biasanya seperti itu. Atau bahkan ada beberapa baris itu penyakitan semua, tapi ada baris yang lain itu bagus semua. Dan itu saya tidak tahu hubungannya apa, apakah penyakit itu menular atau memang tanahnya atau kondisi lingkungannya itu yang tidak cocok dengan si beliau-beliau ini. Jadi tindakan yang saya lakukan, yang pertama saya lakukan itu adalah memindahkannya, teman-teman, atau memisahkannya, atau ya setidaknya dipindahkanlah ke tempat lain seperti itu. Sesudah itu saya analisis lagi, apakah pemupukan yang saya lakukan selama ini salah. Nah, ternyata, teman-teman, biasanya daunnya yang menguning seperti ini itu akibat dari pemupukan yang dilakukan secara terus-menerus dengan salah satu jenis pupuk saja. Nah, atau kalian hanya pakai NPK terus-menerus seperti itu. Jadi, teman-teman, menurut saya atau sesuai pengalaman saya, kalian rubah, teman-teman, konsep seperti itu. Jadi kalau bisa kalian menggunakan pupuk itu secara bergiliran atau bergantian. Gunakanlah pupuk tunggal, teman-teman. Jadi setelah dolomit, kemudian kalian beberapa
minggu kemudian atau 2 minggu setelahnya kalian TSP, kemudian KCL, terus urea, dan seterusnya seperti itu. Jadi jangan terus menggunakan NPK terus, atau kalian menggunakan urea saja seperti itu dan hasilnya seperti ini. Dan ternyata teman-teman, apa yang saya lakukan itu berhasil, dan sekarang sawit saya sudah mulai hijau kembali, rimbun kembali. Dan tentunya teman-teman, satu yang penting, jangan lupa menyiram tanaman kalian. Jadi sawit itu membutuhkan asupan air yang cukup tinggi. Jadi siramlah sesuai dengan kebutuhan dari tanaman kelapa sawit. Mungkin hanya itu teman-teman sharing saya hari ini. Jadi yang pertama, pindahkan dari lokasi yang pertama, pindahkan tanaman tersebut, bisa dipisahkan atau dipindahkan ke tengah atau bagaimana, yang penting dipindahkan, jangan di situ. Yang kedua, lakukan dengan menggunakan pupuk tunggal secara lengkap. Itu teman-teman. Jadi yang ketiga, lakukan penyiraman. Itu intinya itu teman-teman. Jadi mungkin hanya itu sharing saya kali ini teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.